Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya ke teman-teman terkait dengan video yang akan saya buat untuk pengerjaan dari analisis kasus yang pertama untuk praktikum teori portofolio dan analisis investasi. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah kerja yang harus teman-teman ikuti untuk menyelesaikan analisis kasus yang pertama, yaitu menghitung atau melakukan pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model atau lebih sering dikenal dengan metode indeks tunggal. Nah, ada sekitar 13 atau 14 langkah gitu ya yang harus teman-teman ikuti untuk bisa membentuk portofolio optimal dari saham yang akan teman-teman analisis. Nah, yang pertama, tentunya teman-teman harus menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing saham. Nah, sebelum melakukan perhitungan ini, teman-teman tentunya harus sudah pastikan terlebih dahulu gitu ya, harus sudah mendownload data historical saham yang cara mendownload data historicalnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya untuk cara mendownload data historical saham yang dibutuhkan untuk dapat menghitung tingkat pengembalian saham. Nah, banyak yang bertanya, Bu, untuk PT dan PT-1 ini seperti apa gitu ya? Harga saham kan teman-teman sudah dapatkan. Misal, tergantung dari indeks yang teman-teman dapatkan ya ketika kita mengundi masing-masing kelompoknya mendapatkan indeks apa. Misalnya, saya contohkan indeks Pevindo 25. Nah, indeks Pevindo 25 ini pada tahun 2012 untuk semester satunya saya ambil, yaitu dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Nah, Bu, bukannya periode indeks itu adalah 6 bulan ya? Betul, periode indeks itu 6 bulan. Nah, kenapa di sini 7 bulan? Karena yang seperti yang sudah saya singgung tadi, jadi karena di sini ada kebutuhan lebih ya, karena apa? Ada PT-1 di sini. Ada harga saham periode sebelumnya. Jadi teman-teman juga harus melebihkan periode saham yang akan diteliti. Nah, dilebihkannya apa? Periode sebelumnya. Misalnya teman-teman ngambil di bulan Agustus sampai dengan Januari. Agustus 2012 sampai dengan Januari 2013. Misalnya periode 6 bulanannya adalah itu. Jadi teman-teman harus mengambil juga yang Juli 2012. Karena nanti perhitungannya adalah untuk menghitung return saham atau pengembalian saham harus menggunakan periode sebelumnya juga. Jadi PT ini adalah harga saham periode T, misalnya kalau diambil periode Agustus gitu ya, periode Agustus 2012 tadi, sehingga saham periode T-nya ya Agustus 2012 tadi. Kemudian dikurangi dengan periode harga saham periode Juli 2012 dibagi dengan harga saham periode Juli 2012. Jadi maksudnya PT kurangi PT-1 ini adalah seperti itu. Kita masuk pada Excel-nya. Nah, di sini adalah hasil perhitungan return. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jelasnya seperti yang di sini, nah ini kan saya sudah mendownload ya, dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Dan ini adalah kode emitennya ini adalah emiten-emiten yang tergabung dalam indeks Pevindo 25 pada bulan ini, pada periode ini. Nah, untuk menghitungnya, nah ini teman-teman bisa melihat di sini bulannya yang saya masukkan adalah Agustus sampai dengan Januari. Karena apa? Bulan Juli ini adalah tambahan untuk dapat menghitung periode min T tadi, min 1, T min 1, sorry.
dari para periode sebelumnya. Nah, maka cara menghitungnya, jadi teman-teman saya anjurkan juga untuk menghitung menggunakan Excel karena terlalu banyak perhitungan kalau teman-teman menggunakan kalkulator biasa. Jadi langsung data-data yang sudah diambil karena memang sudah dalam bentuk Excel ya, langsung dimasukkan ke Excel dan perhitungannya pun juga melalui Excel karena akan lebih memudahkan teman-teman. Nah, Bu, nanti kalau memasukkan ke tabel gimana? Nanti ada data-data tertentu yang tinggal copy paste saja ke tabel. Jadi teman-teman biar nggak susah-susah untuk menghitungnya. Jadi di sini saya contohkan untuk emiten AISA ini. Nah, kalau saya buka seperti ini rumusnya. Jadi untuk PT-nya ya, PT atau harga saham periode ke T adalah B4. Jadi untuk harga saham AISA pada bulan Agustus itu adalah PT. Nah, dikurangi dengan PT-1. PT-1 adalah B3 di sini, yaitu harga saham AISA bulan Juli 2012. PT-1 dibagi dengan PT-1 juga. Jadi dibagi dengan harga saham AISA bulan Juli 2012. Dan seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman tinggal, karena ini Excel ya, jadi teman-teman tinggal tarik ke bawah maupun ke samping bisa. Nah, itu memudahkan teman-teman untuk menghitung lebih cepat. Jadi, penting di sini teman-teman mengasah lagi kemampuan untuk menggunakan Microsoft Excel-nya. Nah, itu untuk menghitung RI atau return dari saham itu sendiri. Nah, ini return realisasi namanya. Nah, setelah itu kita pindah ke menghitung expected return. Jadi, expected return itu adalah return yang kita inginkan. Jadi, ekspektasi yang kita inginkan untuk return saham tersebut. Jadi, di sini rumusnya adalah ERI sama dengan sigma dari RI per N. Jadi, kalau sigma dari RI, sigma dari hasilnya ini tadi, sigma itu kan jumlah ya. Dan kemudian dibagi dengan N, berarti dibagi dengan jumlah periode tersebut. Nah, gampangnya adalah di-average-kan atau dirata-ratakan. Kalau di Excel kan tidak ada ya, kalau di Excel kan mungkin teman-teman bisa menghitung secara manual gitu ya, kalau teman-teman telaten. Jadi, RI-nya ini ditambah dibagi dengan periodenya, seperti itu. Namun kalau di Excel ini ada yang lebih mudah, average. Jadi di-average saja kalau ingin merata-ratakan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan sama dengan average, kemudian mana yang mau di-average-kan, di-drag ya, di-drag seperti ini, kemudian di-enter. Nah, teman-teman juga bisa melakukan rumus yang sama dengan hanya menarik dari kiri ini ke kanan. Seperti itu, agar teman-teman lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke rumus yang selanjutnya ya. Di sini teman-teman diminta untuk menghitung kovarian atau standard return dari saham tersebut. Jadi rumusnya di sini adalah delta I kuadrat. Nah, karena kalau melihat rumus ini mungkin agak kesusahan teman-teman, dan di sini juga dijelaskan ya, delta I kuadrat itu adalah varian dari saham ke I, kemudian delta I adalah standar deviasi dari saham. Jadi kalau teman-teman masih ingat ketika mendapatkan mata kuliah matematika, nah matematika itu juga menghitung tentang standar deviasi dan varian. Kalau standar deviasi itu sebelum dipangkatkan, kalau varian setelah dipangkatkan. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa menggunakan cara saya. Jadi saya bukakan dulu Excel yang sudah saya buat. Ini dicontohkan untuk emiten BZ, dan ini emiten BZ ini masih terkait dengan saham yang tergabung dalam indeks Pevindo 25. Nah, namun di sini saya menggunakan data yang mingguan. Jadi teman-teman bisa menggunakan data mingguan untuk menghitung langkah selanjutnya. Jadi yang di-download teman-teman nggak hanya data bulanan saja, tapi juga data mingguan. Jadi lumayan banyak ya data yang diambil.
Kemarin juga di video sebelumnya juga saya jelaskan untuk mencari data, baik itu bulanan, mingguan kan bisa diatur di ketika teman-teman masuk pada Yahoo Finance. Dan di sini data mingguannya sudah saya download. Ini adalah emiten BC. Kemudian di sini juga teman-teman tidak hanya mendownload dari data historical saham per emiten, namun juga data indeks sahamnya. Jadi karena saya contohkan ini adalah indeks PVindo 25, sehingga yang saya download untuk harga indeks PVindo 25 juga. Nah, kenapa membutuhkan data indeks PVindo 25? Karena untuk menghitung nanti terkait dengan return pasar yang kita butuhkan di perhitungan ini. Nah, karena memang untuk menghitung standar deviasi dan varians itu membutuhkan pembreakdownan yang lumayan panjang, sehingga teman-teman saya minta untuk membuat tabel dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini minggu, di sini emiten, di sini indeksnya, kemudian ada X kali Y, X dikuadratkan, ini delta IM, delta M kuadrat, dan delta EI kuadrat. Dibuat saja terlebih dahulu tabel seperti ini. Dan untuk breakdown perhitungannya akan saya jelaskan satu persatu. Pastikan dalam setiap minggu ini dimasukkan data sahamnya, data indeksnya. Y ini apa? Y ini adalah, nah ketika saya buka ini, Y ini adalah perhitungan RI sebetulnya. Cuman saya sebutkan dalam simbol Y, X, XY ini biar lebih mudah saja. Ini perhitungan RI seperti tadi. Harga saham periode T, kemudian dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya dan dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Teman-teman tinggal di enter setelah memasukkan rumus, kemudian di drag ke bawah. Nah, untuk X ini adalah RM atau return dari market. Return dari market juga hampir sama, jadi harga saham marketnya periode ke T dikurangi harga saham marketnya periode T-1 dibagi dengan harga marketnya atau harga indeksnya periode T-1. Kemudian tinggal di enter, ditarik ke bawah. Nah, XY ini ya seperti biasa ya, tinggal X kalikan Y. Kalikan seperti biasa. Nah, X pangkat 2 juga seperti biasa. Kalau pangkat 2 di Excel menggunakan tanda kayak ini ya, kayak apa namanya? Kalau saya bilang sih caping ya. Saya kalau bilangnya caping. Nah, itu ada di atasnya angka 6 kalau di Mac. Kalau di laptop Mac. Mungkin di laptop yang lain juga di atasnya angka 6 juga ya. Harusnya sih sama. Nah, caranya adalah X-nya ini sama dengan X atau sel E6 dicaping kemudian 2, angka 2. Kemudian silakan di enter dan ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya ada delta IM di sini. Delta IM ini adalah, kalau teman-teman buka rumusnya seperti ini jadinya. Jadi, sel D6 itu adalah Y dikurangi dengan B112, nanti ada di bawah, nanti saya jelaskan. Dikalikan dengan E6 atau X dikurangi dengan B113. Nah, ini juga ada di bawah, nanti juga saya jelaskan. Nah, ini untuk memasukkan kurungnya itu juga teman-teman harus berhati-hati karena yang di dalam kurung selalu dalam perhitungan itu didahulukan. Jadi dikurangkan ini dulu, dikurangkan ini baru keduanya, hasil dari keduanya ini dikalikan. Nah, kita berlanjut ke
yang mana sih B112 dan B113 gitu ya, ada di bawah. Jadi saya tarik ke bawah. Teman-teman melihat yang sel B ya, yang kolom B. Nah, ini yang 112 adalah ERI atau average dari RI. Jadi ini adalah average-nya dari kolom Y. Jadi kolom Y itu di-average-kan. Kemudian kolom X juga di-average-kan. Jadi 112 itu adalah average-nya dari kolom Y. Dan 113 adalah average-nya dari kolom X. Jadi teman-teman juga harus menghitung ini terlebih dahulu. Baik, teman-teman juga harus menghitung jumlahnya di bawah ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, menghitung yang sebelahnya. Nah, di sini adalah X atau E6 dikurangi dengan average dari kolom X. Jadi di B113 itu adalah average dari kolom X. Kemudian dipangkatkan 2, jadi dicaping 2. Seperti yang tadi X kuadrat tadi, jadi ini dikuadratkan juga. Jangan lupa dikurung terlebih dahulu sebelum diberi caping, kemudian angka 2. Kemudian yang sebelahnya adalah D6 atau EY, gitu ya. D6 atau Y. Kemudian D114. Jadi di sini teman-teman melihat ke bawah. Jadi D114 nanti akan saya jelaskan. Kemudian ditambahkan dengan D113. D113 tadi apa? Adalah average dari kolom X. Dikalikan dengan E6 atau X itu sendiri. Jangan lupa. Dan di sini teman-teman diminta untuk mengkuadratkannya. Jadi jangan lupa sebelum dikuadratkan, penempatan kurungnya harus tepat. Nah, tinggal teman-teman enter setelah memasukkan rumus tersebut. Nah, D 114 adalah alfa. Nah, di sini juga agak panjang perhitungannya, jadi teman-teman harus perhatikan. Jadi sebelum menghitung alfa, teman-teman menghitung beta terlebih dahulu. Jadi di sini perhitungan beta, teman bisa membukanya ini. Nah, itu kenapa saya tadi juga meminta teman-teman untuk mensigmakan atau menggunakan fungsi sum. Jadi jumlah dari tiap kolom yang sudah dihitung tadi, mulai dari kiri sampai dengan kanan, setelah indeks Pfindo 25 tadi. Jadi di sini ketika dibuka seperti ini, ketika dibuka seperti ini, beta itu dari mana sih? 107 dikali dengan F12. F12 itu adalah, kalau teman-teman lihat, F112, sorry. F112 itu adalah jumlah dari X kuadrat, kemudian dikurangi dengan D12. D12 itu adalah sigma dari Y dikali dengan E112. E112 adalah sigma X. Kemudian 107 lagi, kemudian dikalikan dengan G112 itu adalah sigma ini, apa ya tadi ya? Sigma X pangkat 2. Kemudian E112, yaitu sigma X. Baru dicaping dengan 2. Nah, ini teman-teman perhatikan ya.
Jadi rumusnya silahkan diperhatikan. Sebetulnya rumusnya mengacu pada rumusnya beta. Coba saya bukakan di sini ya. Rumusnya beta. Mungkin kalau teman-teman melihat ini agak sedikit terloncat-loncat ya menghitungnya. Nggak masalah, yang penting nanti terlampaui dan teman-teman sedikit demi sedikit mengerti terkait dengan pembentukan portofolio optimal ini. Memang tidak bisa langsung. Saya saja mempelajari dulu ini untuk skripsi saya itu butuh waktu berbulan-bulan gitu ya. Jadi kalau teman-teman dipaksa belajar secara cepat di waktu hanya 7 kali pertemuan, itu mungkin saya memahami dan memaklumi ketika teman-teman ada yang sedikit bingung, tapi nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit di sini ya. Nah, di sini untuk perhitungan betanya, untuk breakdown rumusnya seperti ini, kalau teman-teman ingin melihat. Dan mungkin kalau teman-teman melihat ini kan agak sedikit bingung ya, jadi saya sederhanakan dengan hal-hal yang seperti yang saya perlihatkan ke teman-teman dan saya jelaskan ke teman-teman tadi. Oke, kita lanjut ke tabel yang tadi. Nah, baru kita bisa menghitung dari sini. Alfanya. Nah, alfanya ini adalah dari B112 dikurangi dengan beta, dikurangi dengan beta kali ya. Beta kali, atau D113, itu kan beta ya. Beta kali B113. Beta kali ERM. Nah, itu adalah hasil dari alfa. Ini menghitung delta EI kuadrat ya. Jadi 1/107 dikalikan dengan J112. J112 itu adalah sigmanya ini tadi. Kemudian baru kita bisa menghitung total risk atau total resiko yang akan kita tanggung ketika kita membeli saham emiten ini. Nah, dari D113 itu ini ya. Beta dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan I112. Ini I112. Kemudian ditambah dengan J113, ditambah dengan ini. Jadi teman-teman harus agak berhati-hati untuk menghitung terkait dengan mulai dari RI, ERI, sampai dengan total risk tadi. Nah, 2 Excel dulu saja yang saya jelaskan untuk nanti teman-teman bisa konsultasi hari Jumat dan juga Sabtu di kelas saya, di TPA-IR dan TPA-IU. Nanti kita juga pada saat konsultasi, kita melakukan diskusi kembali. Jadi ini untuk bekal teman-teman mempelajari sebelum teman-teman menghitung, yang nanti akan saya lihat pada saat konsultasi. Jadi menghitung ini dulu, nanti saya jelaskan lebih dalam pada saat konsultasi. Jadi pastikan teman-teman sudah menghitung ini pada indeks yang sudah ditugaskan pada pertemuan kita minggu lalu ya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan periode yang sudah diminta oleh lab atau sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi memang lumayan banyak yang harus teman-teman hitung, makanya itu kenapa saya
merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Excel saja. Baik, cukup sekian saya akhiri untuk penjelasan terkait dengan langkah-langkah untuk menghitung pembentukan portofolio optimal menggunakan metode indeks tunggal. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.